Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang produktivitas tenaga kerja. Untuk teman-teman yang belum tekan subscribe, hayo ditekan dulu tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Produktivitas tenaga kerja adalah suatu konsep universal yang menciptakan lebih banyak barang dan jasa bagi kehidupan manusia dengan menggunakan sumber daya yang sangat terbatas. Hasil nyata maupun fisik atau barang-barang atau jasa dengan input yang sebenarnya. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang atau jasa, dan produktivitas juga diartikan sebagai satu, perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. Yang kedua, perbedaan antara kumpulan jumlah, pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satuan unit umum. Pengukuran produktivitas tenaga kerja biasanya adalah produktivitas, yaitu output per input. Ya, untuk mengukur produktivitas kerja dari tenaga kerja manusia, operasi mesin, maka formulasi berikut bisa dipakai untuk maksud itu. Produktivitas adalah total keluaran. Nah, konsep dasar sistem industri modern, proses industri harus dipandang sebagai suatu perbaikan terus-menerus. Ya, yang dimulai dari sederet siklus sejak awal ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai distribusi kepada pelanggan. Perbaikan informasi bisnis modern harus mencakup keseluruhan sistem industri, mulai dari masuknya input sampai dengan penyerahan produk. Konsep dasar sistem produksi. Industri modern yang berada dalam proses global sangat memperhatikan menganut konsep produk bukan sekedar sebagai aktivitas mentransformasikan input menjadi output, tetapi mengandung konsep produksi sebagai aktivitas penciptaan nilai tambah. Sistem produksi dan sistem produktivitas. Dalam kegiatan industri produksi adalah mengubah bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa. Produksi terkait dengan tanggung jawab manajer. Produksi adalah membuat keputusan-keputusan penting untuk mengubah sumber manusia hasil dapat dijual. Keputusan tersebut mencakup keputusan yang berhubungan dengan desain dari sistem produksi, keputusan yang berhubungan dengan operasi dan pengendalian sistem tersebut baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sistem produksi manufaktur terdiri dari desain produksi, pemilihan atau penentuan peralatan, sistem desain tugas, lokasi dari peralatan produksi, dan layout fasilitas tersebut. Sifat proses produksi, proses ekstraktif dan proses analitik, proses fabrikasi dan proses sistematis. Jangka waktu produksi. Dalam hal ini proses produksi digolongkan menjadi dua macam, yaitu proses produksi secara terus-menerus atau continuous production, proses terputus-putus atau intermediate process. Sifat produksi. Pertama, produk standar dan produk pesanan. Kegiatan produksi. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kegiatan dan pengendalian sistem produksi akan menentukan peningkatan efisiensi operasionalnya, merencanakan dan pengawasan kuantitas dan kualitas produk dan kemampuan sistem tersebut. Perencanaan produksi, ya, dilihat dari jenis barang yang akan dibuat, yaitu jumlah barang yang akan dibuat seberapa besar atau banyak, cara pembuatannya. Kemudian perencanaan jenis barang yang akan dibuat terdiri dari 4 tahap, antara lain penentuan desain awal yang berupa desain spesifikasi, penentuan desain barang yang tepat, penentuan cara pembuatan yang berupa penentuan ukuran produksi, tempat kerja, dan peralatan yang dipakai. Merupakan usaha modifikasi tahap ketiga yang disesuaikan dengan layout, tuntutan kualitas mesin dan peralatan, dan alat pembantu lainnya. Organisasi produksi. Dalam perusahaan manufaktur, tanggung jawab untuk memproduksi barang berada pada bagian produksi dan pengendalian produksi. Ya, production control merupakan serangkaian produk yang bertujuan untuk mengkoordinir semua elemen proses produksi. Pembahasan masalah pengendalian produksi ini akan dibatasi pada jenis pengendalian produksi, tahap-tahap dalam pendekatan produksi, alat yang akan dipergunakan. Sedangkan analisis jaringan kerja atau metode jalur kritis terdiri dari jaringan kerja network, jalur kritis critical path, dan aktivitas. Pengendalian persediaan meliputi risiko hilang dan rusaknya, biaya pengendalian, pengawasan tinggi, risiko usang, uang yang tertanam di persediaan terlalu besar sehingga persediaan harus dikendalikan sedemikian rupa. Pemeliharaan peralatan produksi. Fungsi pemeliharaan dan perbaikan peralatan sangat memegang peranan penting.
kerugian karena terhentinya sebagian atau keseluruhan kegiatan proses produksi karena peralatan yang tidak di maintenance sedemikian rupa ataupun tidak dirawat. Kerugian karena keterlambatan pengiriman barang. Perusahaan terpaksa membayar klaim karena penyerahan yang tidak tepat. Kemudian memperebutkan kengganan para pelanggan untuk kembali memesan kembali. Artinya kesempatan bagi perusahaan akan terbuka kehilangan ya para pelanggannya karena keterlambatan dalam pengiriman barang. Terdapat dua sistem untuk mengorganisasi pemeliharaan, yaitu sistem desentralisir dan sistem sentralisasi. Masing-masing kedua cara tersebut memiliki kebaikan dan kelemahan. Pengawasan kualitas dan inspeksi. Kualitas produk yang akan dipasarkan harus benar-benar sesuai dengan standar jika tidak ingin kehilangan para pelanggan. Tahap pengawas kualitas produk yaitu penentuan kebijakan, tahap penentuan desain teknis, tahap pembuatan, tahap penggunaan. Lalu kemudian ke lokasi dan layout pabrik. Lokasi dan layout pabrik biasanya juga terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Nah, untuk itu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pabrik baru yaitu satu, apakah akan dekat pasar, dekat dengan bahan baku, ongkos transportasi, penyediaan tenaga kerja, penyediaan sumber daya atau energi, lingkungan sekitar atau iklim. Nah, untuk itu perlu diperhatikan cara-cara penentuan lokasi pabrik. Yang pertama, secara kualitatif. Ya, yang perlu diperhatikan misalnya mengapa harus menentukan dalam lokasi tertentu. Itu seperti contoh seperti di Surabaya. Kenapa harus di Sidoarjo? Kenapa harus di Gresik? Kenapa harus di kota Surabaya? Nah, pemilihan atas lokasi tersebut perlu dipertimbangkan agar tidak mendapat kesulitan pada pelaksanaan proses produksi lebih lanjut. Faktor yang dinilai meliputi bahan baku, tenaga kerja, fasilitas tenaga listrik, ya transportasi dan pasar. Cara kuantitatif ya terdiri dua, yaitu cara yang sederhana dan cara yang kompleks. Tentunya sudah secara kuantitatif itu terukur ya. Ada standar yang harus diterapkan dan memiliki nilai-nilai tertentu sehingga akan ditemukan mengapa harus memilih satu lokasi. Tujuan pokok daripada layout pabrik antara lain adalah meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan untuk mempercepat dan melancarkan bahan-bahan penyimpanan, untuk melakukan pekerjaan yang efisien, untuk memudahkan pengawasan pekerjaan dan moderator. Layout dibedakan menjadi dua, proses layout ya produk layout. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan antara lain kemampuan, 2 sikap, 3 situasi dan keadaan lingkungan, yang berikut motivasi, upah, tingkat pendidikan, penyajian kerja dan penerapan teknologi. Nah, saudara-saudara sekalian, telah saya jelaskan sedikit tentang produktivitas. Namun apabila ingin mendapatkan materi yang lebih lengkap, nanti akan bisa Anda download akan saya tentukan nanti. Saudara-saudara sekalian, demikian materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Nah, ini khusus untuk mahasiswa kelas SMX dan kelas SMX dan kelas SMX2. Tekan tombol like dan beri komentar pada kolom komentar tentang materi yang kita bahas hari ini. Nah, yang merupakan tugas Anda adalah memberikan kolom komentar. Pokok pembahasannya meliputi mengapa produktivitas perlu dibahas apabila suatu perusahaan akan didirikan. Saudara-saudara sekalian, khusus yang dua kelas SMX 2 dan kelas SMX ya, karena nilai UTS setelah menjumlahkan hasil kegiatan sehari-hari dengan nilai UAS kemudian digabung dengan hasil UTS hanya lulus 20%. Untuk itu tolong diberikan komentar pada kolom komentar tentang materi yang dibahas hari ini. Cukup, tidak perlu buat paper, tidak perlu. Komentarnya saja dan segera disampaikan, mungkin 2-3 hari, karena saya akan menyampaikan nilai ke Sinpos Tisya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.